Perkenalkan, nama saya Sukesi. Saya di sini akan melakukan perawatan luka DM pada Ibu Santi. Ibu Santi, bagaimana keadaannya? Sudah membaik ya? Agak baikan. Hari ini kita akan ganti balutannya karena sudah 1 hari kemarin belum diganti. Luka DM itu berbeda dengan luka-luka biasa, karena luka DM itu luka infeksi. Tanda luka infeksi itu 1, lukanya itu berbau. Kemudian 2, itu ada nanahnya. 3, itu ada tanda-tanda peradangan, itu juga mirip ke tanda-tanda infeksi. Nah, kita langsung saja. Di sini saya akan kenalkan dulu beberapa alat, yaitu wound care. Wound care di sini adalah perawatan luka modern. Yang pertama, di sini ada namanya Lecomsert Tipes. Lecomsert Tipes ini bisa digunakan untuk pasien post operasi sesar. Ini bagus banget, yaitu bisa digunakan 1 kali. Cara penggunaannya tinggal dibuka ya. Dibuka, kemudian kita tempelkan pada lukanya. Setelah itu simpel, nggak usah tambah kasa, tinggal dikasih Hipafix saja. Kemudian ini adalah modern dressing, perawatan luka modern. Ini juga sama seperti yang kedua untuk luka SC juga, Lecomsert ya. Cuman beda merek aja. Kalau ini mereknya BSN, kalau ini mereknya juga sama sih BSN. Yang kedua adalah, nah ini strip, Leukosan strip. Leukosan strip ini bisa digunakan untuk heating yang tidak menggunakan jarum jahitan. Di heating, dia tinggal ditempelkan pada robekannya. Jadi kalau ada luka, ada robekan, itu bisa ditempelkan 1 persatu. Ini saya buka contohnya. Nah, ini dia jenisnya kayak gini. Nanti kita tempelkan, kita ambil 1, nanti kita tempelkan 1. Jadi dia merapatkan jahitan tanpa di heating. Oke, kemudian setelah Lecomsert strip ada ini. Nah, ini disebut dengan Cutimed Sorbact. Ini ada kandungan antibiotiknya. Ini dikhususkan pada luka-luka infeksi karena dia ada antibiotik. Jadi kalau lukanya tidak infeksi, jadi contoh luka yang tidak infeksi itu contohnya adalah luka post operasi. Kemudian luka jatuh yang keadaannya baru jatuh, yang dia masih bersih. Tapi kalau luka jatuh, dia perawatannya tidak baik dan dia ada nanah, ada bau, dia juga nanti masuknya ke luka infeksi. Nah, ini untuk membunuh bakteri. Cara penggunaannya nanti ini bisa diambil, kemudian kita bisa digulung kecil ya, digulung kecil, terus dimasukkan. Kalau luka ini kalau sorbact ini biasanya digunakan untuk yang luka ada lubangnya. Jadi kalau pada pasien DM itu lukanya berlubang, kondisi lukanya berlubang, jadi dia bernanah, cairannya banyak. Di ini fungsinya juga untuk menyerap cairan atau nanah yang ada di dalam. Tidak menggunakan kasa, tidak dibolehkan. Jadi nanti bisa melukai jaringan. Nanti bisa mengakibatkan kalau jaringan terluka ada darah yang keluar gitu. Oke, masuk lagi ke ini. Ini seperti pup ya kalau buat dandan gitu ya. Tapi ini fungsinya juga untuk menyerap cairan, tapi yang di luar. Kalau yang tadi sorbact ini menyerapnya kita masukkan ke dalam, kalau ini yang di luarnya. Ini bagus banget luka yang cairannya banyak. Ingat ya, ini bukan untuk pup ya.
Oke. Ini namanya Cutimat cavity. Jenis perawatan luka modern jenisnya banyak ya. Kalau ini mah kayak Hansaplast ya. Ini dermatik ya. Dermafik ya. Sorry, ini dermafik. Ini juga sama. Ini juga simpel aja, seperti kita nanti kalau ada luka kecil bisa digunakan untuk ini. Oke. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Nah, ini namanya Cutimed alginat. Alginat ini juga ada antibiotiknya. Caranya nanti diambil, kemudian bisa diginiin. Nah, bisa diambil. Ini lembut ya, kayak kapas ya. Nanti baru ditempelkan ke lukanya. Ini penggunaan alginat seperti itu. Oke. Setelah ini kita ada yang lebih besar nih. Dia kayak pengganti kasa. Kali ini gel. Gel ini untuk luka bakar. Ini juga bisa. Sekarang kita buka lukanya. Kita gunakan sesuai dengan keadaan luka. Oke. Dekatkan alatnya dulu. Maaf ya Ibu, saya buka dulu untuk kakinya. Kita cuci tangan dulu ya. Cuci tangan. Oke, cuci tangan. Cuci tangan, kita buka alat-alatnya. Siapkan dulu alat-alatnya, bengkok, Hipavik, kemudian ini ada duk steril, nggak usah ya, nggak usah. Ini bisa menggunakan pakai bioplasenta untuk melisiskan ya. Tapi lihat keadaannya luka dulu. Handscoon. Ingat prinsip perawatan luka adalah steril. Jadi kalau panjenengan kotor harus diusahakan steril ya. Setelah kita pakai handscoon, kemudian kita buka. Nah, tadi sudah ada NaCl-nya ya, sudah dituangkan. Kita buka dengan menggunakan pinset chirurgis, yaitu supaya pinsetnya langsung nempel ya. Kita gunakan alkoholnya. Oke, kita buka lukanya dengan menggunakan pinset chirurgis. Pinset ada dua ya, chirurgis sama anatomis. Ketika mau buka jahitan, pakai yang chirurgis. Chirurgis ada giginya. Kemudian kita lepas menggunakan alkohol. Oke. Kita boleh bantu dengan tangan satunya. Kita lepas ya. Maaf ya Ibu, tarik napas ya kalau sakit sambil komunikasi dengan pasien. Jadi kita sebagai perawat harus selalu menggunakan komunikasi terapeutik. Kita komunikasi dengan pasien dengan baik. Kita buka balutannya. Oke, kita sudah kelihatan ya lukanya. Sekarang kita masukkan lagi ini ke dalam. Oke. Nah, di sini sudah terlihat luka DM. Luka DM-nya ini sudah mengarah ke tulang ya, ini bagian tulangnya. Ini lukanya kotor.
dia ini banyak pusnya, jadi dia ada menggembung gini ya. Jadi kalau kita pegang sini tuh dia ada gravitasi, dia ada daging yang empuk di sini ya, krepek-krepek gitu ya kalau dipegang itu. Kemudian di sini lukanya itu ada lubangnya. Nah, ini ciri khas luka DM itu kayak gitu. Dia berlubang, kemudian lukanya itu kotor dan ini berbau ya. Cara menghilangkan bau itu bisa dengan kasih antibiotik ya. Karena tandanya bau itu adanya bakteri. Jadi kita bisa gunakan antibiotik dengan ditaburkan pakai antibiotik Metro. Itu bisa. Kita sekarang ini sudah selesai. Kita sekarang gunakan pinset anatomisnya. Kita bersihkan luka dengan NaCl. Ingat, membersihkan luka cukup dengan NaCl saja, tidak boleh menggunakan betadin. Ya, kita bersihkan dulu ya. Ingat cara membersihkannya, dari sini digulung gitu ya, sambil ini ditekan biar dia masuk, terus kemudian digulung ya, ini digulung, ditekan, jadi dia nanti masuk ke dalam ya. Sip, satu kali. Kalau belum bersih boleh ditambah lagi ya. Kemudian kita peras lagi. Nah, ingat tadi tidak boleh diginiin ya. Nah, itu tidak boleh. Tadi sambil digulung ya, sambil digulung supaya kotorannya itu nempel ke dalam kasa, ke kasa. Digulung gini. Oke, sip. Sudah selesai. Kemudian kita keringkan ya, karena itu. Nah, untuk perawatan DM itu kita harus bisa mengecek luka DM. Kalau di sini ada nanah, kita boleh ditekan, keluarkan nanahnya sambil digini ya. Boleh pakai di sini kasa, kita tekan, kalau ada nanah kita langsung bersihkan. Tekan lagi, karena kalau khusus luka DM di sini itu lukanya banyak cairan yang ada, dia banyak banget nanah-nanah berbau, dan ini semuanya itu busuk. Nah gitu ya, ini tuh lukanya bau busuk, ini nanah-nanah semua. Jadi kalau ada nanah jangan dibiarkan, tapi harus ditekan, dibuka. Ini harus dibuka lagi. Tapi ingat, kalau jangan sampai ada perdarahan. Nah, kalau kita di sini kalau sudah tidak ada nanahnya, boleh kita bersihkan. Tadi juga sama ya. Kita bersihkan sambil ditekan supaya dia itu bersih, nempel ke dalam kasa. Kalau sudah cukup bersih, tidak ada nanah, tidak ada kotoran yang ada, kita gunakan batik grass ya. Oke. Atau secara simpel kita bisa gunakan tutup dengan kasa saja. Ini perawatan konvensional namanya, perawatan lama. Tapi kalau perawatan modern, kita bisa gunakan, Mbak pause lagi Mbak. Oke. Tadi saya sudah jelaskan beberapa perawatan luka modern ya. Salah satunya adalah Cutimed cavity. Ini Cutimed cavity ini penggunaannya yaitu untuk jenis luka yang banyak cairannya, nanah, jadi dia bisa meresap, dia bisa mengangkat. Oke, kita tidak selalu menggunakan pinset ya. Kita pakai tangan juga apa-apa, yang penting ini masih steril ya. Ini udah dibuka, ini masih steril. Oke. Kemudian kita pasang Cutimed ini ke dalam lukanya. Nah, lukanya pas dengan ininya. Cukup dikasih ini saja, sudah selesai.
ya. Kemudian kita pakai Hipavik. Kalau kita pakai Hipavik, kita harus lepas dulu handscoon-nya, karena kalau nanti nempel. Kita boleh ngukur dulu Hipaviknya ya. Ya, kita boleh lepas handscoon-nya. Udah nggak bisa dipakai. Oke, kita gunting. Kemudian satunya ini sudah nempel ya. Kalau mau pakai perban juga boleh ya, biar lebih rapi. Tapi kalau misalkan ini dirasa sudah cukup, berarti sudah cukup. Nggak usah harus selalu pakai perban. Tapi kalau misalkan pasiennya untuk aktivitas ini supaya tidak jatuh, kita bisa pakai perban. Kita gulung gitu ya. Oke, ini lebih rapi. Ya, ini sudah selesai perawatan luka DM. Jadi dia nanti bisa beraktivitas. Ingat, salah satu faktor penyembuhan luka juga bisa dibatasi aktivitas pada pasien. Bagaimana Ibu? Sudah lakukan untuk perawatan lukanya? Sudah nyaman ya? Lukanya udah bersih, sudah tidak berbau lagi, sudah saya kasih obat, sudah saya ganti perbannya. Nanti Ibu nutrisinya tetap dijaga, yaitu dengan mengkonsumsi banyak makan telur putih yang rebusan ya, telur putih ayam, yang putihnya aja, yang kuningnya nggak usah, karena kuningnya itu terlalu banyak mengandung kolesterol. Salah satu itu protein tertinggi putih telur direbus ya.
Kalau ibu misalkan mual satu hari memang diusahakan itu 6 butir ya. Atau bisa diganti dengan ikan gabus ya. Oke, kalau di Jawa ini ikan kutuk namanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.